Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah contoh studi kasus untuk kelas 3 SD yang bisa dipergunakan saat ujian PPG ya. Nomor 1, masalah yang saya hadapi di kelas saat mengajarkan materi komponen biotik dan abiotik dalam pelajaran IPAS kelas 3, saya menghadapi beberapa masalah yang cukup umum terjadi di kelas. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak, seperti membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Beberapa dari mereka tampak tidak fokus, bosan, dan kurang antusias saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, hasil penilaian formatif menunjukkan nilai yang rendah, yang mengindikasikan bahwa pemahaman siswa terhadap materi belum maksimal. Tak sedikit siswa yang terlihat bingung saat diminta mengelompokkan contoh komponen biotik dan abiotik. Saya menyadari bahwa metode pembelajaran satu arah yang selama ini saya gunakan belum mampu menjangkau seluruh gaya belajar siswa yang beragam. Yang nomor 2, upaya saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya memutuskan untuk menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Saya mulai dengan mengamati dan mengidentifikasi kecenderungan belajar siswa, apakah mereka termasuk tipe visual, auditori, atau kinestetik. Berdasarkan pengamatan itu, saya membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Kelompok audiovisual, saya berikan tayangan video tentang meningkat secara signifikan, terbukti dari hasil tugas formatif yang lebih baik dan kemampuan mereka menjelaskan kembali materi dengan bahasa mereka sendiri. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif karena siswa merasa nyaman belajar sesuai dengan gaya mereka. Saya merasa bahwa pendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antar siswa dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Nomor 4, pengalaman berharga yang saya dapatkan. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi saya sebagai seorang guru. Saya semakin menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar sesuai dengan kekuatannya, saya dapat menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan. Saya juga belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang rumit jika dilandasi dengan niat untuk memahami kebutuhan siswa. Justru melalui pendekatan ini, saya menjadi lebih kreatif dan reflektif dalam merancang kegiatan belajar. Yang paling penting, saya merasa lebih dekat dengan siswa karena dapat melihat perkembangan mereka secara lebih personal dan menyeluruh. Nah, itulah ada contoh dari studi kasus yang bisa teman-teman ATM amati, tiru, dan modifikasi. Semoga bermanfaat dan lulus ujian PPG-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.